Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Fisika 3 kelas B akan membahas materi kami yang berjudul Foton dan Gelombang Materi. Nah, sebelum kita bahas materinya, kita kenalan dulu yuk, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Fadila Rajman, dan teman saya yang tentunya keren-keren yang bernama Imam Herdiansyah Ramadan dan Muhammad Usamah. Selanjutnya, apa aja sih materi yang akan dibahas? Penasaran kan? Nah, materi yang akan kita bahas pertama, foton kuantum cahaya. Kedua, efek fotoelektrik. Ketiga, foton memiliki momentum. Keempat, cahaya sebagai gelombang probabilitas. Kelima, elektron dan gelombang materi. Keenam, persamaan Schrödinger. Ketujuh, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dan terakhir, penembus penghalang. So, stay watching! Yuk kita bahas foton kuantum cahaya. Let's start with the first material. Fisika kuantum merupakan studi tentang dunia mikroskopik. Pada tahun 1905, Einstein memperkenalkan radiasi elektromagnetik cahaya yang merupakan jumlah terkuantitas dan terdapat dalam jumlah elemen terkuanta yang disebut foton. Cahaya merupakan gelombang sinus dengan panjang gelombang lambda, frekuensi F, dan kecepatan C, sehingga dapat dirumuskan F sama dengan C per lambda. Kuantum frekuensi gelombang cahaya F mempunyai energi E sama dengan HF foton energi, di mana H merupakan konstanta Planck yang memiliki nilai H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second atau 4,14 kali 10 pangkat minus 15 elektron valensi. Bagaimana sih proses penyerapan dan pemancaran atom oleh sebuah benda? Ada yang penasaran? Yuk kita bahas. Proses penyerapan. Ketika cahaya dengan frekuensi F diserap oleh sebuah atom, energi HF dari satu foton dipindahkan dari cahaya ke atom. Dalam kejadian penyerapan ini, foton lenyap dan atom disebut menyerap foton. Proses pemancaran. Ketika cahaya dengan frekuensi F dipancarkan oleh sebuah atom, jumlah energi HF dipindahkan dari atom ke cahaya. Dalam kejadian pemancaran ini, foton tiba-tiba muncul dan atom disebut memancarkan foton. Selanjutnya, kita bahas efek fotoelektrik. Eksperimen fotoelektrik pertama. Cahaya dengan frekuensi F diarahkan ke target T dan mengeluarkan elektron. Terjadilah perbedaan potensial V sehingga pengumpul C sedikit negatif terhadap target T. Nah, perbedaan potensial ini dapat memperlambat elektron. Lalu, variasikan V sampai mencapai nilai tertentu yang disebut dengan potensial henti V-stop. Ketika V sama dengan V-stop, maka timbullah elektron paling energik yang terlempar keluar berbalik mencapai sebelum pengumpul, sehingga Kmax dapat dirumuskan Kmax sama dengan E V-stop, di mana E adalah muatan elementer. Eksperimen fotoelektrik kedua. Nah, sekarang kita memvariasikan frekuensi F dengan cahaya datang dan mengukur potensial henti V-stop. Gambar 38.2 merupakan perbandingan pola F dan V-stop. Ingat bahwa efek fotolistrik tidak terjadi jika frekuensi di bawah frekuensi batas VO, dan jika panjang gelombang lambda lebih besar dari panjang gelombang batas, tidak bergantung pada intensitas cahaya datang. Persamaan fotoelektrik. Einstein menyimpulkan hasil eksperimen fotoelektrik dalam persamaan, yaitu HF sama dengan Kmax plus fungsi kerja, photoelectric equation. Elektron dapat lepas melalui permukaan materi tanpa kehilangan energi kinetik dalam proses itu. Lalu, muncul di luar target dengan energi kinetik maksimum. Sehingga didapatkan persamaan V-stop sama dengan H per E dikali F minus fungsi kerja per E. Selanjutnya kita akan bahas
foton memiliki momentum. Pada tahun 1916, Einstein memperluas konsepnya tentang kuanta cahaya dengan menyatakan bahwa kuantum cahaya mempunyai momentum linier. Besar momentum itu adalah P sama dengan Hf per C sama dengan H per lambda. Maka, ketika sebuah foton berinteraksi dengan materi, energi dan momentum dipindahkan seolah-olah ada tumbukan antara foton. Gambar 38.5 menunjukkan tumbukan antara sinar X dan elektron pertama yang bebas dari tahap stasioner dalam target. Akibatnya, panjang gelombang lambda bergerak pada sudut theta dan elektron bergerak pada sudut theta, sehingga konservasi energi dapat dirumuskan Hf sama dengan Hf aksen plus K, di mana Hf adalah energi foton sinar X datang, Hf aksen adalah energi foton sinar X yang terpencar, dan K adalah energi kinetik elektron yang terpental. Nah, karena elektron dapat terpental dengan kecepatan cahaya, maka harus menggunakan rumus relativitas, yaitu K sama dengan mc kuadrat dikali gamma minus 1. Untuk energi kinetik elektron, di sini m adalah massa elektron dan gamma adalah faktor Lorentz. Sehingga gamma sama dengan 1 per akar 1 minus V per C kuadrat. Dengan mensubstitusikan K dalam persamaan konservasi energi didapat Hf sama dengan Hf aksen plus mc kuadrat dikali gamma minus 1. Dengan mensubstitusikan C per lambda untuk F dan C per lambda aksen untuk F aksen, maka didapatkan persamaan konservasi energi yang baru, yaitu H per lambda sama dengan H per lambda aksen plus mc aksen dikali gamma minus 1. Dengan menerapkan hukum konservasi momentum pada tumbukan sinar X elektron, maka didapatkan dua situasi dimensional, yaitu konservasi momentum sepanjang sumbu X dan sumbu Y. H per lambda sama dengan H per lambda aksen cos theta plus gamma mv cos theta untuk sumbu X. Dan H per lambda sama dengan H per lambda aksen sin theta minus gamma mv sin theta untuk sumbu Y, sehingga didapatkan pergeseran Compton, yaitu delta lambda sama dengan H per mc dikali 1 minus cos theta. Frak sama dengan Hf minus Hf aksen per Hf sama dengan C per lambda minus C per lambda per C per lambda sama dengan lambda minus lambda aksen per lambda aksen sama dengan delta lambda per lambda plus delta lambda. Bagaimana? Seru kan pembawaan materi oleh Fadila? Selanjutnya akan membawakan materi saya, Imam Ardiansyah Ramadan. Oke, langsung saja kita masuk ke cahaya sebagai gelombang probabilitas. Bagaimana cahaya bisa menjadi gelombang dalam fisika klasik, tetapi dapat dipancarkan dan diserap sebagai foton dalam fisika kuantum? Nah, ternyata ada 3 versi eksperimen. Yang pertama versi standar, kedua versi foton tunggal, dan ketiga foton tunggal versi sudut lebar. Kira-kira seperti apa ya? Yuk coba kita kupas satu-satu. Yang pertama, versi standar. Gambar 38.6 merupakan sketsa eksperimen pertama yang dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1801. Cahaya menyinari layar B yang mempunyai 2 celah sejajar sempit, sehingga terjadi pembiasan dan muncul gelombang cahaya. Setelah itu, cahaya bertumpuk pada layar C, sehingga membentuk pola maksimum dan minimum intensitas. Apabila kita tempatkan sebuah detektor foton kecil D pada satu titik di bidang layar C, maka detektor ini akan menghasilkan sederet bunyi klik yang berjarak waktu acak. Nah, setiap bunyi klik menandakan bahwa perpindahan energi gelombang cahaya ke layar melalui penyerapan foton. Tanda hitam pada detektor menandakan bahwa tingkat bunyi klik naik turun. Yang kedua, versi foton tunggal. Dilakukan oleh G.E. Taylor pada tahun 1909, sumber cahaya dalam eksperimen ini adalah cahaya yang sangat suram, yang hanya memancarkan satu foton pada satu waktu. Tetapi, interferensi dapat terbentuk pada layar C jika eksperimen berjalan cukup lama. Ketika pola inferensi terbentuk, kita dapat berspekulasi bahwa foton berpindah dari sumber ke layar sebagai gelombang yang memenuhi ruang antara sumber dan layar, kemudian menghilang dalam penyerapan foton pada beberapa titik layar dengan perpindahan energi dan momentum menuju layar pada titik itu.
Kita tidak dapat memperkirakan di mana perpindahan ini akan terjadi, tetapi kita dapat memprediksi probabilitas bahwa perpindahan itu akan terjadi pada titik-titik tertentu di layar. Perpindahan terjadi dalam daerah rumbai terang cahaya dalam pola interferensi yang terbentuk di layar. Perpindahan tidak terjadi dalam wilayah rumbai gelap pada pola yang terbentuk, maka dapat dinyatakan bahwa gelombang yang berjalan dari sumber ke layar adalah gelombang probabilitas yang menghasilkan rumbai pada layar. Terakhir, foton tunggal versi sudut lebar. Pada tahun 1992, Ming Lei dan Jean-Claude Diels dari Universitas New Mexico memperlihatkan susunan salah satu eksperimen. Sumber es mengandung molekul yang memancarkan foton pada selang waktu tertentu. Lalu, cermin M1 dan M2 memantulkan cahaya yang dipancarkan sumber sepanjang dua pola berbeda, yaitu pola 1 dan pola 2 yang dipisahkan oleh sudut theta yang mendekati 180 derajat. Setelah pemantulan dari cermin M1 dan M2, gelombang cahaya yang berjalan sepanjang pola 1 dan 2 bertemu pada pemisah bekas B. Pada sisi kanan pemisah bekas, gelombang cahaya yang berjalan sepanjang pola 2 dan dipantulkan oleh B bergabung dengan gelombang cahaya yang berjalan sepanjang pola 1 dan dipancarkan oleh B. Dua gelombang ini lalu berinterferensi satu sama lain ketika mencapai detektor D. Dalam eksperimen ini, pemisah berkas digerakkan perlahan sehingga mengubah panjang pola 1 dan 2, yang menghasilkan perubahan fase antara gelombang cahaya yang sampai pada detektor D. Maksimum dan minimum interferensi muncul di sinyal hasil detektor. Jadi kesimpulan dari tiga versi eksperimen tersebut yaitu 1. Cahaya yang dihasilkan dalam sumber sebagai foton, 2. Cahaya yang diserap dalam detektor sebagai foton, 3. Cahaya yang berjalan antara sumber dan detektor sebagai gelombang probabilitas. Oke, next kita masuk ke materi elektron dan gelombang materi. Pada tahun 1924, ahli fisika Perancis Louis de Broglie membuat pernyataan bahwa berkas cahaya adalah gelombang, tetapi memancarkan energi dan momentum kepada materi hanya pada beberapa titik melalui foton. Selanjutnya, digunakan persamaan pada subbab 38.4 untuk memberikan momentum P pada foton cahaya dengan panjang gelombang lambda sama dengan H per P. Gambar di samping memperlihatkan sebuah pengaturan yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan pemancaran sinar X atau elektron oleh kristal. Seberkas sinar X atau elektron diarahkan ke sebuah target yang terdiri dari selapis kristal aluminium kecil. Sinar X mempunyai panjang gelombang tertentu. Sinar X atau elektron yang terpancar oleh kristal menghasilkan pola interferensi lingkaran dalam film fotografi. Dan terlihat pada gambar A memperlihatkan pola pancaran sinar X dan gambar B memperlihatkan pola pancaran elektron. Kedua polanya adalah gelombang. Saya Muhammad Sama akan menyampaikan materi selanjutnya. Semoga kalian semua dapat memahami dengan jelas materi yang akan saya sampaikan. Persamaan Schrödinger. Apa ragam kuantitas yang harus kita gunakan untuk menggambarkan gelombang materi? Tentunya, kita harus menggunakan kuantitas yang biasa disebut fungsi gelombang, yaitu P dalam kurung X, Y, Z, T. Lebih rumit daripada kuantitas gelombang cahaya E dalam kurung X, Y, Z, L. Karena gelombang materi merupakan energi dan momentum, dapat menggambarkan massa dan seringkali bermuatan listrik. Sehingga P dapat ditulis dalam bentuk P buka kurung X, Y, Z, T tutup kurung sama dengan P buka kurung X, Y, Z tutup kurung E pangkat min IWT, di mana W sama dengan 2πf adalah frekuensi sudut gelombang materi. Bagaimana kita mencari fungsi gelombang? Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang suara dan gelombang tali digambarkan oleh persamaan mekanika Newton. Gelombang cahaya digambarkan oleh persamaan Maxwell, sedangkan gelombang materi digambarkan oleh persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger dapat dirumuskan seperti ini.
Di rumus ini, E adalah energi mekanik total. Rumus ini merupakan persamaan Schrödinger gerak satu dimensi. Lalu dapat kita hitung seperti ini. Dengan mensubstitusikan lambda sama dengan H per P dan 2pi per lambda, persamaan tadi menjadi seperti ini. Ini adalah persamaan Schrödinger partikel bebas. Untuk menghitung densitas probabilitas, kita mengambil kuadrat nilai absolut dari pi dalam kurung x, sehingga didapatkan seperti ini. Karena E pangkat IKX pangkat 2 sama dengan dalam kurung E pangkat IKX dalam kurung E pangkat IKX sama dengan E pangkat IKX E pangkat min IKX sama dengan E pangkat IKX dikurang IKX sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1, maka kita dapatkan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg yang diajukan pada tahun 1927 oleh fisikiawan Jerman yang bernama Werner Heisenberg. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai yang terukur tidak dapat diberikan kepada posisi R vektor dan momentum P vektor dari sebuah partikel secara berkesinambungan dengan ketelitian tak terhingga. Untuk komponen R vektor dan P vektor, prinsip Heisenberg memberikan batasan berikut. Di sini, delta X dan delta P merepresentasikan ketidakpastian intrinsik dalam pengukuran komponen X dari R vektor dan P vektor dengan makna yang sejajar untuk suku-suku Y dan Z. Kita mengimplikasikan tanpa menyatakan bahwa kita dapat menentukan P dengan ketelitian absolut. Kita mengasumsikan bahwa delta P sama dengan delta PY sama dengan delta PZ sama dengan 0. Asumsi tersebut membutuhkan delta X sama dengan infinity, delta Y sama dengan infinity, dan delta Z sama dengan infinity, dengan ketidakpastian yang tidak terhingga. Posisi partikel benar-benar tidak ditentukan. Penembus penghalang. Jika kita menggeser keping ke arah bukit yang tertutup es, seperti gambar yang kita lihat, saat keping mendaki, energi kinetik K diubah menjadi energi potensial gravitasi U. Keping dapat melalui bukit tersebut bila E lebih besar dari UB. Misalnya, jika UB sama dengan 20 Joule dan E sama dengan 10 Joule, maka kepingan tersebut tidak akan bisa melewati bukit. Dapat dikatakan bahwa bukit tersebut adalah penghalang energi potensial. Dalam hal ini, penghalang memiliki ketinggian UB sama dengan 20 Joule. Gambar ini menunjukkan penghalang potensial untuk elektron no relativistik yang merambat di sepanjang kabel ideal. Elektron dengan energi mekanik E mendekati daerah penghalang di mana potensial listrik Vb negatif. Karena bermuatan negatif, elektron akan memiliki energi potensial UB dalam kurung sama dengan Q Vb. Baik, kita sudah berada di penghujung video. Bila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.